Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pengasuh dan Ketua Yayasan Pendidikan Zainul Hasan Genggong, Bapak Kiai Haji Muhammad Hasan Mutawakil Allah SHMM, yang saya hormati Rektor Universitas Islam Zainul Hasan Genggong, Bapak Dr. Abdul Aziz BAMAG, yang saya hormati dosen pembimbing tugas akhir, Ibu Dr. Endah Triwisudaningsih, MPDI selaku dosen pembimbing 1, dan Ibu Sri Wulandari, MPD selaku dosen pembimbing 2. Serta yang saya hormati dan saya cintai kedua orang tua saya, Bapak Saiful dan Ibu Yusrifa. Perkenalkan, saya Nuril Maulidia Ruhila, mahasiswa program studi Ilmu Seni dan Arsitektur Islam, Fakultas Usuluddin dan Humaniora, Universitas Islam Zainul Hasan Genggong. Pada kesempatan ini, izinkan saya untuk mempresentasikan tugas akhir proposal skripsi. Adapun judul proposal saya adalah Perancangan Resort berbasis konservasi mangrove di pantai Kabupaten Probolinggo dengan pendekatan arsitektur organik. Alasan pemilihan judul tersebut karena kawasan pesisir Kabupaten Probolinggo memiliki potensi ekosistem mangrove yang besar, namun terus menghadapi ancaman kerusakan akibat alih fungsi lahan dan kurangnya perhatian terhadap kelestariannya. Saya melihat peluang untuk menghadirkan resort yang tidak hanya melayani kebutuhan wisata, tetapi sekaligus berperan aktif dalam konservasi mangrove sehingga pariwisata dan pelestarian lingkungan dapat berjalan beriringan, bukan saling bertentangan. Pendekatan arsitektur organik dipilih karena prinsipnya yang menekankan keselarasan bangunan dengan alam, menjadikan resort ini bagian dari ekosistem, bukan perusak ekosistem. Metodologi penelitian yang saya gunakan adalah pendekatan kualitatif dengan metode riset by design, yaitu penelitian berbasis perancangan. Jenis penelitian ini termasuk dalam kategori deskriptif analisis. Untuk kajian pustaka, saya mengacu pada beberapa teori utama, di antaranya teori mengenai konservasi mangrove, konsep resort, serta prinsip arsitektur organik yang menekankan keselarasan antara bangunan dan lingkungan alam, serta tinjauan nilai-nilai Islam pada rancangan. Pada bab 1, pendahuluan, bagian latar belakang. Dari data yang kita lihat, Indonesia memiliki 3,45 juta hektar mangrove, namun lebih dari 1 juta hektar diantaranya belum terlindungi secara optimal. Di Kabupaten Probolinggo sendiri, kondisinya cukup mengkhawatirkan. Suhu permukaan laut mencapai 28 hingga 31 derajat Celcius, abrasi terus terjadi, dan meskipun sudah ada upaya rehabilitasi seluas 2.221 hektar sejak tahun 2022, ancaman terhadap ekosistem mangrove belum selesai. Di sisi lain, pariwisata pesisir terus berkembang, namun pembangunannya selama ini mengabaikan kelestarian mangrove. Bahkan dari 3 penelitian terdahulu yang saya telaah, belum ada satupun yang secara khusus perancang resort yang benar-benar mengintegrasikan fungsi wisata dan konservasi mangrove sekaligus. Perancangan ini didukung oleh 2 lapis regulasi, secara nasional melalui Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2025 yang mewajibkan perlindungan mangrove di seluruh Indonesia, dan secara lokal melalui Rencana Detail Tata Ruang Kecamatan Paiton Nomor 9 Tahun 2022 yang secara langsung mengatur kawasan tapak perancangan ini. Selanjutnya, rumusan masalah dan tujuan penelitian. Dari latar belakang yang telah saya paparkan, penelitian ini mengangkat 2 rumusan masalah utama. Pertama, bagaimana rancangan resort berbasis konservasi mangrove di pantai Kabupaten Probolinggo yang mampu mendukung upaya pelestarian ekosistem mangrove serta meminimalkan dampak negatif pembangunan terhadap lingkungan pesisir. Kedua, bagaimana rancangan resort berbasis konservasi mangrove di pantai Kabupaten Probolinggo dengan menerapkan pendekatan arsitektur organik. Dari 2 rumusan itu, tujuan penelitian ini pun selaras menghasilkan rancangan konkret yang menjawab keduanya. Bukan sekedar konsep, tetapi solusi desain yang bisa dipertanggungjawabkan secara arsitektural maupun ekologis. Manfaat penelitian. Penelitian ini memiliki 2 manfaat utama. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan menjadi referensi ilmiah dalam bidang arsitektur pesisir berkelanjutan.
khususnya kajian yang mengintegrasikan pariwisata, konservasi mangrove, dan arsitektur organik secara bersamaan. Secara praktis, manfaatnya dirasakan oleh tiga pihak. Bagi saya sebagai penulis untuk mengembangkan kemampuan perancangan, bagi mahasiswa arsitektur sebagai acuan penelitian serupa, dan bagi Unzah Genggong sebagai tambahan kontribusi karya ilmiah di bidang arsitektur berkelanjutan. Kajian terdahulu. Saya menelaah 3 penelitian terdahulu yang relevan. Pertama, dari Sasik dan Sodak tahun 2023. Membuktikan bahwa kawasan mangrove punya potensi besar sebagai destinasi wisata, namun belum ada fasilitas akomodasi yang memadai di dalamnya. Kedua, Ahmad dan Sarif tahun 2025. Menemukan bahwa meski konsep arsitektur organik sangat sesuai untuk kawasan mangrove, menerapkan di lapangan masih jauh dari ideal. Ketiga, Prabawasari dan Adrenaldi tahun 2025. Menegaskan bahwa pembangunan fasilitas wisata mangrove masih banyak mengabaikan aspek konservasi. Dari 3 penelitian ini, saya menemukan satu celah yang sama, belum ada yang secara spesifik merancang resort yang mengintegrasikan fungsi wisata, konservasi mangrove, dan arsitektur organik sekaligus. Disinilah posisi skripsi saya. Selanjutnya, bab 2, kajian teori. Kajian teori dalam skripsi ini mencakup 4 definisi utama, perancangan, resort, konservasi, dan mangrove, yang menjadi fondasi konsep rancangan. Dari keempat definisi itu, saya mengintegrasikannya dengan 5 prinsip arsitektur organik dari Frank Lloyd Wright. Intinya, bangunan harus lahir dari alam, menyatu dengan tapak, dan tidak melawan lingkungannya. Sebagai kampus Islam, skripsi ini tidak hanya berlandaskan teori arsitektur semata. Ada nilai yang lebih dalam, yaitu tanggung jawab seorang muslim terhadap alam. Dalam Quran Surat Ar-Rum ayat 41 mengingatkan kita bahwa kerusakan pesisir dan mangrove adalah akibat perbuatan tangan manusia itu sendiri. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun mengajarkan bahwa menanam dan menjaga tumbuhan adalah sedekah. Maka resort ini bukan sekedar fasilitas wisata, ia adalah amal jariah, sebuah bangunan yang merancang untuk alam, bukan melawan alam. Seluruh landasan teori ini kemudian saya rangkum dalam kerangka konseptual. Dimulai dari masalah utama, degradasi mangrove dan pembangunan wisata yang tidak bertanggung jawab, lalu difokuskan pada 2 variabel utama, konservasi mangrove dan arsitektur organik. Keduanya diproses melalui analisis tapak, zonasi, dan desain massa, hingga menghasilkan output berupa gambar arsitektural, 2 dimensi, 3 dimensi, aprep, dan maket. Selanjutnya, bab 3, metode penelitian. Saya meneliti dan merancang resort konservasi mangrove di Pantai Bohai, Kecamatan Paiton, Kabupaten Probolinggo. Mengapa Pantai Bohai? Ada 4 alasan kuat. Pertama, secara ekologi, kawasan ini memiliki ekosistem mangrove pesisir yang masih terjaga, berbatasan langsung dengan Selat Madura, menjadikan kawasan yang paling relevan untuk perancangan berbasis konservasi. Kedua, secara wisata, Pantai Bohai bukan kawasan sepi, ia sudah dikunjungi 20.000 hingga 35.000 tamu per bulan. Potensinya nyata dan terukur. Ketiga, secara regulasi, kawasan ini sudah dilindungi oleh RDTR, Rencana Detail Tata Ruang Kecamatan Paiton nomor 9 tahun 2022, yang mengamatkan keharmonisan lingkungan alam dan buatan. Keempat, aksesibilitasnya sangat baik, berada tepat di pinggir jalan raya Pantura. Namun semua keunggulan itu, satu hal yang belum ada, yaitu fasilitas akomodasi berbasis konservasi mangrove. Disinilah skripsi ini hadir. Untuk mengumpulkan data, saya turun langsung ke lapangan dengan melihat kondisi mangrove, mengukur tapak, dan bertanya kepada warga sekitar. Saya juga membaca RDTR Kabupaten Probolinggo, jurnal-jurnal tentang mangrove dan arsitektur organik. Data ini kemudian saya analisis dari 3 sisi, tampaknya seperti apa, penggunaannya siapa, dan butuh ruang apa, serta bentuk dan material apa yang paling cocok untuk kondisi pesisir. Dari semua itu lahirlah konsep dari alam untuk alam, yang kemudian saya wujudkan menjadi gambar rancangan 2 dimensi, 3 dimensi, dan maket. Demikian yang dapat saya sampaikan, mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.